kembangkan lagi tentang fase ilmu, agar kita terus merunut bagaimana pencapaian kita dalam belajar dan target kita dalam mengajarkannya. Kita harus tahu 4 fase ini. Andai kata kalau tidak tahu fase ini, pasti gak benar ngajarinnya. Kita yang belajar, kita menyerap segala informasi dari siapapun. Maka kalau tadris ini fasenya fase 0, bukan hanya anak kecil. Ketika orang dewasa umur 35 tahun sadar betul, oh saya harus belajar lagi. Nah, fase mengenolkan diri dan bertanya, belajar, mencari guru, ini fase tadris. Maka fase tadris ini ada di TK, kemudian SD. Jangan sampai kita membebani anak-anak dengan urutan setelahnya, ta'lim. Di Jepang, kelas 4 atau level 4 baru ada ujian. Maka di level PAUD, kemudian TK, kemudian kelas 1, kelas 2, ini kalau gambarnya di kita, itu diajarin karakter. Pembinaan karakter terlebih dahulu. Kan di RA dan di SD itu benar-benar harus excellent. Semua dilihatnya, semua ditiru. Nah, maka ini fase yang pertama. Fase yang kedua, fase ta'lim. Fase ta'lim adalah anak atau siapa yang belajar sudah mengetahui apa yang dipelajari, sehingga ada timbal balik. Timbal balik ini berupa pertanyaan atau ide, gagasan, yang mana memahami betul apa yang diserap dari informasi-informasinya. Oh, ternyata kayak gini. Oh, berarti saya harus seperti ini. Saya punya ide seperti ini. Saya punya ide seperti ini. Apa yang sudah diserap melalui informasi, apa yang sudah dipahami dengan ta'lim itu diamalkan dengan fase ta'dib. Nah, maka hal ini juga yang pasti ada di dalam fase pondok pesantren. Ini ada di fase kelas 10, kelas 11. Fase ini ta'dib. Kemudian barulah fase tarbiyah. Nah, ini fase tarbiyah ini fase yang ujung. Tidak boleh, tidak diizinkan siapa saja untuk mengajarkan kembali kecuali sudah mendapatkan izin, ijazah dari gurunya. Ini fase tarbiyah. Yang golongan darahnya A. Oke. Yang golongan darahnya B. O plus minus B. Yang golongan darahnya O. Yang nggak tahu. Oh, AB. Ada. Oke, AB. Nggak tahu. Belum cek, Ustaz. Lupa. Wah. Pokoknya kalau diberikan instruksi sekali, belum selesai instruksinya, sudah selesai itu. Selesai instruksinya, udah selesai kerjakan. Maka golongan darah A atau pengajar Al-Quran yang bergolongan darah A ini pasti banyak koreksi. Bukan negatif, tapi itu memang jauh hidup yang telah Allah tentukan. Di situ ketika diinstruksikan harus menghafal 1 halaman. Ini yang paling cepat meski A, paling cepat. Tapi tajwidnya amburadul. Nah, ini bukan perkiraan. Ini sesuai dengan riset. Ya. Yang golongan darah B lain lagi. Apa yang diperintahkan itu harus diserap secara jelas A sampai Z dulu. Oke. Kalau A sampai Z udah jelas, siap. Dan paling excellent, paling bisa
melaksanakan tugas dari A sampai Z. Maka Faiz itu saya terapkan pola itu karena golongan darahnya A Faiz itu, tapi kecenderungannya B. Ada di Indomaret kali kantong darah, nggak bisa. Cuci darah. Nggak bisa. Maka ketika kita sudah tahu golongan darah B ini, kita golongan darah B akan punya fitrahnya prosedural. Jelas dulu A sampai Z-nya. Ketika diinstruksikan sudah jelas A sampai Z, wah paling excellent. Nah maka golongan darah B biasanya yang punya prestasi mentereng. Kalau golongan darah O, ketika diinstruksikan sesuatu, maka dia akan melaksanakan ke sini. Kalau beda instruksinya, oke, ke sini. Ketika dibawa yang lain lagi, oke, siap. Maka golongan darah O ini adalah golongan darah yang paling fleksibel. Seorang pembelajar Al-Quran ketika disampaikan golongan darah O, ketika disampaikan tugasnya harus selesai dalam waktu 10 menit. Ya, dalam waktu 10 menit menghafal satu halaman. Apa yang dilakukan? Nggak langsung eksekusi menghafal, tapi melihat di sekitar. Yang itu kayak gimana caranya? Oke. Yang ini gimana caranya? Oke. Kemudian menciptakan cara sendiri. Nah itu biasanya itu seperti itu. Apakah itu sebuah kekurangan? Tidak. Itu harus ada fasilitasnya. Ini memang dasarnya darah yang unik, maka tidak ketebak. Ketika diperintahkan sesuatu, diinstruksikan sesuatu, dalam satu kondisi ada dominan A, dalam kondisi tertentu ada dominan B, dalam kondisi tertentu AB ini tengah-tengah, dalam kondisi tertentu dia bisa maju menjadi O. Maka golongan darah AB unik dan O. Nah, ini ada kajian yang lebih dalam lagi, insya Allah nanti sambil berjalan. Karena nanti akan tahu siapa luhur-luhur kita ini, siapa di atas kita. Karena sekali kita bisa belajar Al-Quran, kalau di Madura itu ada seperti ini. Kalau santri bisa baca kitab, ini mesti ada turunan ulama, turunan para wali, atau sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh itu kajian next level, insya Allah.